Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Kamis ya, tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, tanggal 8 Oktober 2025. Allah telah memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua amal-amal kita diterima Allah. Mudah-mudahan semua kesalahan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis sahih banyak sekali berbicara tentang hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik sekujur tubuh. Apabila daging itu kada bagus, maka kada bagus sekujur tubuh. Ala wahiyal qalbu, kata Nabi. Tahukah segumpal daging itu hati? Hati menjadikan ukuran tidak baiknya pekerjaan, perkataan, perbuatan. Kaki, tangan, ucapan manusia kada baik apabila hatinya kada baik. Sehingga pada saat kita melihat orang berbuat pelanggaran yang besar, apa komentarnya? Kada bagus selalu hatinya. Memang hadis Rasul seperti itu. Apa yang dia ucapkan menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dia perbuat menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka perbaiki hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-qalbu yamridu kama tamridul jasad. Hati itu bisa sakit seperti sakitnya jasad, seperti sakitnya tubuh. Tubuh kita kan bisa sakit, apalagi makin tua usianya, makin banyak penyakitnya. Hati juga seperti itu. Tapi orang berlomba-lomba mencari pengobatan tentang kesehatan jasad. Banyak yang tidak berusaha untuk mengobati sehatnya hati. Padahal hati itu sangat penting untuk diobati. Karena hati itu penggerak, hati itu menentukan kemana arah kaki dan tangan kita. Maka mengobati hati yang sakit itu, kata Ibnu Qayyim, adalah memperbanyak istighfar. Kalau istighfar itu artinya apa? Meminta ampun. Kalau hati sakit disuruh banyak minta ampun, berarti penyakit hati itu apa? Dosa. Dosa yang menjadikan hati kita sakit. Kemaksiatan yang banyak dilakukan yang menjadikan sakitnya hati kita parah sekali. Tapi bukan sakitnya tuh di sini, bukan. Sakit yang dimaksud, kalau nang sakitnya di sini itu tahu aja pian kan. Tapi sakit yang dimaksud adalah hati tidak cenderung kepada ibadah. Hati tidak tertarik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara hati adalah sesuatu yang sangat penting. Mengobati hati adalah sesuatu yang sangat penting. Mun bahari
Hati nang pina galau, sedih, datang lontuan guru, membawa botol, diisi banyu, minta tiupakan. Banyu apa ngarannya? Nah, tahu pianta. Minta banyu penerang hati. Minta banyu penerang hati, bahari. Ternyata untuk menenteramkan hati itu tidak ada terlibat orang lain. Harus kita yang menenteramkan hati kita. Ada berapa macam yang Nabi sampaikan untuk menenteramkan hati itu. Pertama, 57 surah Yunus. Al-Quran adalah obat hati. Al-Quran obat jiwa. Dalam hadis, dalam ayat yang lain, innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tahukah dengan zikir kepada Allah menenteramkan hati? Dua sudah. Al-Quran dan zikir itu menenteramkan hati, menjadikan hati kita tidak sakit, hati kita tidak galau. Ternyata hadir kita di majelis seperti malam ini, Allah mencabut kegelisahan hati dan Allah menanamkan ketenangan hati. Jadi makin sering kita hadir pada majelis-majelis ilmu, hati gelisah itu dicabut oleh Allah dan ditanamkan apa? Ketenangan. Itu Nabi kita Muhammad SAW yang menyampaikan itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, baiknya hati baik perkataan dan perbuatan, buruknya hati buruk ucapan dan perbuatan. Maka perbaikilah hati kita, karena hati kita adalah pemimpin tertinggi dalam diri manusia. Tangan di bawah perintah hati, kaki di bawah perintah hati, kedipan mata sekalipun di bawah perintah hati, ucapan di bawah perintah hati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sahabat senior nih, apa kata beliau? Utlub qalbaka bi salasati mawatin. Cari hatimu di 3 tempat. Cari hatimu di 3 tempat. Tema ini sudah ulun sampaikan 3 bulan yang lewat pada majelis ini, tapi belum selesai waktu itu. Ibnu Mas'ud menyuruh kita mencari hati kita. Di mana hati kita disuruh dicari? Inda sama'il Qur'an. Di waktu kita mendengar orang yang membaca Al-Quran. Di mana hati kita? Wa fi majalis dzikri, dan di waktu kita berada pada majelis mengingat Allah Ta'ala, majelis ilmu seperti hari ini, hati kita di mana? Wa fi awqatil khulwah, dan cari hati kita di waktu yang sepi dan sunyi. Di waktu sepi, sunyi, menyendiri, duduk sorangan, hati kita di mana? Itu disuruh dicari hati kita. Kenapa? Fa illam tajidhu fi hadhil mawatin, jika kamu tidak menemukan hatimu di 3 tempat ini, di majelis hatinya melanglang buana, waktu orang membaca Al-Quran hatinya tidak pernah fokus, di waktu duduk menyendiri hatinya tidak pernah menarik 30 tahun yang telah lalu apa yang kita lakukan pelanggaran kepada Allah Ta'ala sehingga tidak tertarik untuk bertaubat. Hati tidak pernah mengingat keburukan masa lalu yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Berarti hati kita tidak ada pada 3 tempat ini. Fas'alillah ayyamunna alaika biqalbin, maka cepat mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kamu hati. Fa innahu laqalba laka, sesungguhnya hatimu telah hilang. Hati kita tidak lagi. Kalau hati kita tidak fokus mendengar ayat Al-Quran, berarti hati kita hilang. Hati kita tidak fokus pada majelis ilmu, hati kita hilang, kata Ibnu Mas'ud. Hati kita tidak pernah menengok masa lalu atas pelanggaran yang banyak, artinya memotivasi untuk bertaubat. Hati kita hilang. Maka minta kepada Allah agar hati dikembalikan. Karena matinya orang dalam keadaan su'ul khatimah pada saat mati kehilangan hati.
pada saat hatinya tidak lagi menjadi penguasa dalam dirinya. Yang menjadi penguasa adalah apa? Hawa nafsu. Jamaah sekalian rahimakumullah, penting sekali yang dinasihatkan oleh sahabat senior ini, Abdullah ibnu Mas'ud, guru Al-Quran, yang Nabi mengatakan, khuzil Al-Quran bi arba'ah, kalian belajarlah Al-Quran kepada 4 sahabatku, kata Nabi. Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, belajar Al-Quran kepada 4 sahabat. Pertama siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Dia ahli Al-Quran, fasih bacaannya, bagus suaranya. Yang kedua, Mu'az bin Jabal, seorang cendekiawan, anak muda tapi fasih Al-Quran. Saking fasihnya Mu'az membaca Al-Quran, Nabi menugaskannya ke Yaman. Mu'az berangkat ke Yaman bersama rombongan untuk mengajari orang-orang Yaman membaca Al-Quran. Ubay bin Ka'ab, belajar kalian Al-Quran kepada sahabatku Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang mendapat izin dari Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Salim maula Abu Huzaifah, belajar kalian kepada sahabatku yang bernama Salim. Siapa Salim itu? Budaknya Abu Huzaifah, seorang budak hamba sahaya. Nabi tetap mengangkat derajatnya karena Al-Quran ada di dalam jiwanya. Itu guru-guru kalian untuk mengaji Al-Quran. Jamaah sekalian, artinya tidak semua sahabat waktu itu yang diizinkan oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran. Nabi memerintahkan kepada 4 sahabat ini. Saling cintanya Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Abdullah ibnu Mas'ud, fasihnya membaca Al-Quran, bagusnya suaranya, maka Nabi minta, ya ibnu Mas'udin, wahai ibnu Mas'ud, iqra' alaihi Qur'an, bacalah kepadaku Al-Quran, baca di hadapanku Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, Al-Quran itu turun lawan pian yang menerima Al-Quran, sampian yang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Kenapa sampian minta baca akan Al-Quran? Nabi mengatakan, aku senang membacanya dan aku senang mendengarnya. Membaca dan mendengar Al-Quran sama-sama. Allah berikan rahmat. Satu surah Al-Quran dikumandangkan lewat mulutnya, disimak oleh 1000 orang manusia, maka 1000 rahmat dibagi oleh Allah Ta'ala. Jadi ambil Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud dengan penuh ketawaduan membaca Al-Quran di hadapan Nabi. Bapak-bapak, tidak sedikit, 40 ayat surah An-Nisa. Kalau kita lihat surah An-Nisa itu panjang-panjang seayatnya. Ayat 1 aja, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari apa, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu baru ayat 1. 40 ayat Nabi tekun mendengar bacaannya. Pada saat sampai kepada ayat 41 yang firman Allah berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi berkata, Ibnu Mas'ud, berhenti, jangan teruskan bacaannya. Kata Ibnu Mas'ud, aku angkat mukaku, aku lihat kekasihku Rasulullah SAW, air matanya tidak terbendung sehingga membasahi jenggotnya dan membasahi gamisnya. Menangis benar Nabi mendengar bacaan itu. Iya tentu, kenapa Nabi menangis? Karena Nabi mengerti. Kalau kita kadang-kadang membaca Al-Quran kada fokus,
atau mendengar Al-Quran kada fokus, karena kita kada mengerti. Tapi satu-satunya bacaan yang bisa membuat manusia menangis sekalipun tidak mengerti hanya bacaan Al-Quran. Hanya bacaan Al-Quran. Nabi mengerti, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana orang kafir itu akan berbohong pada hari kiamat, dan aku mendatangkan saksi yang mendakwahi mereka. Orang kafir itu kan akan berbohong pada hari kiamat. Ya Allah, hamba tidak berislam karena dakwah Islam tidak sampai kepada hamba. Di sini ada tanggung jawab kita jamaah sekalian. Karena dakwah itu bukan milik ustaz, dakwah itu bukan milik kiai, tapi dakwah itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Datang kepada manusia, mengajak manusia berbuat baik. Dan itu dakwah. Hanya beberapa kata yang pian ucapkan. Bertemu teman di jalan, yuk kita datang salat berjamaah ke Masjid Al-Ikhlas. Ini nilai dakwahnya sangat tinggi. Jika yang diajak ini cepat mengambil air wudu, kemudian dia berangkat ke Masjid Al-Ikhlas, maka yang mengajak ini mendapat pahala yang sama dengan yang dikerjakan oleh orang yang diajak. Ini nilai dakwah. Jemaah sekalian, dai-dai itu banyak yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji, tapi nanti pada hari kiamat dia mendapatkan pahala haji. Dai-dai itu banyak yang tidak banyak bersedekah karena kepas-pasan kehidupan, tapi pada hari kiamat pada dai itu mendapatkan pahala sedekah. Kenapa? Dia mendakwahi orang lain dan orang lain melakukannya. Pada saat dia ajak, seorang yang kaya raya belum tertarik untuk naik haji, dia ajak, dia sampaikan, kemudian tertarik dia berangkat haji, maka pahala hajinya tidak mengurangi bagi yang melaksanakan, tapi tetap diberi yang sama kepada yang mengajaknya. Itu nilai dakwah bagi kita. Dakwah jangan mengandalkan kepada orang-orang tertentu. Semua kita dakwah, dan manusia itu tidak pernah rugi apabila saling menasihati pada kebenaran dan pada kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jemaah sekalian rahimakumullah. Berhenti Ibnu Mas'ud. Ternyata ayat itu menyentuh kepada Nabi. Allah katakan dalam ayat itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyaksikan umatnya satu persatu diproses. Pian jangan bayangkan dengan kepala kita hari ini, pemikiran kita hari ini. Orang satu Banjar aja antrian sulitnya luar biasa, apalagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang sekian miliar banyaknya nanti pada hari kiamat. Dari masa ke masa, 1447 tahun hari ini sudah dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat selain pada umat Nabi Muhammad SAW. Itu disaksikan oleh Nabi proses satu persatu umat ini. Nabi merasa sedih mendengar ayat ini. Kenapa beliau sedih? Terbayang oleh beliau, ada umatku yang taat dan ada umatku yang ingkar. Ada umat yang istiqomah, ada umat yang tidak istiqomah dalam agama. Itu yang menjadi beban Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menangis. Jemaah sekalian, peristiwa ini menjadikan apa? Menjadikan uban Nabi bertambah. Uban Nabi satu persatu bertambah. Seorang sahabat Ansor bertanya, "Laqad asra ilaika sayyid ya Rasulullah." Wahai Rasul, uban pian mulai bertambah. Tadinya kada saling ubanan, dia tumbuh 1, 2, 3 di bagian jenggot, di bagian kepala. Kenapa sahabat Ansor ini berkata? Dia khawatir berpisah dengan Nabi, karena uban itu tanda usianya tua. Wah, ini banyak anak-anakan uban juga. Pada saat Nabi usianya makin tua, maka sahabat Ansor dia khawatir akan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi katakan,
Sayyabtani hudun wa akhwatuha. Ubanku ini bertambah bukan karena apa-apa, karena aku menerima surah Hud dan seumpamanya. Abdullah bin Abbas mengatakan surah Hud yang dimaksud adalah surah Hud 112. Jangan pian buka sekarang, boleh aja buka karena di rumah. Hud 112. Bunyinya apa? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, istiqomahlah kamu dalam agama seperti apa yang aku ajarkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, ajaklah orang yang taubat bersamamu. Siapa? Menurut ulama tafsir, orang yang taubat bersama Nabi itu adalah para sahabat. Menurut ulama tafsir, orang yang bertaubat bersama Nabi itu adalah orang yang beriman kepada Nabi sampai hari kiamat. Artinya termasuk kita hari ini, termasuk kita yang diajak oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Memegang teguh agama ini sesuai dengan agama itu baru datang. Agama itu kada ada kemajuannya yang lebih maju, lebih baik kecuali agama di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita jangan berpiraga harap. Agama di Indonesia sangat maju. Agama kita lebih baik daripada agama masa lalu. Tidak. Tidak ada yang menyamai kekuatan memegang teguh agama itu kecuali zaman sahabat Nabi. Zaman 3 generasi terbaik, Nabi yang katakan itu. Siapa 3 generasi terbaik? Sahabat Nabi, muridnya sahabat Nabi tabi'in, muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai terakhir pada masa Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Sahabat Nabi terakhir 104 Hijriah, Abdullah bin Zaid wafat, dipanggil dengan Abu Kilabah dari kaum Muhajirin. Kada ada lagi sahabat Nabi itu imbah 104 Hijriah. Kalau sahabat Nabi dari kaum Ansor, Sahal bin Sa'ad wafat 99 Hijriah. Jadi Ansor 99 Hijriah. Sahabat Muhajirin wafat terakhir 104 Hijriah. Ini generasi terbaik dalam memegang teguh agama. Jadi kalau ada yang alergi pada saat seseorang mengajak, yuk kita mengikuti cara beragamanya sahabat Nabi Muhammad SAW. Dijawabnya apa? Hati-hati, ajakan seperti itu biasanya orang-orang Wahabi. Wahabi. Ini harus taubat, Pak. Harus taubat, minta ampun kepada Allah. Jangan caci sahabat Nabi, karena Allah memuji sahabat Nabi. Allah mengangkat derajat sahabat Nabi. Ada orang yang mengajak, yuk kita mengikuti cara beragama sahabat. Jangan akun, itu cara-cara Wahabi. Na'udzubillahi min jalik. Kita tidak memahami, tapi kita suka berkomentar, mengomentari dan kita kada paham. Agama harus kembali kepada agamanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka orang-orang yang terbaik dalam beragama. Artinya kenapa ayat 41 surah An-Nisa membuat Nabi menangis? Nabi kada memikirkan sahabat. Sahabat itu istimewa, orang-orang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan satu amal yang diajarkan. Kalau Nabi belum mengajarkan, kada wani. 56 kajian terdahulu sudah belum angkat. 56 Al-Ahzab itu turun zaman sahabat, Pak. Apa 56 Al-Ahzab itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini 56 Al-Ahzab. Kandungan apa dalam ayat ini? Allah menyuruh kepada sahabat bersalawat kepada Nabi, ucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Turun ayat ini, sahabat kebingungan. Kenapa jadi bingung? Salawatnya belum diajarkan Nabi. Kayak apa? Salawatnya Nabi belum mengajarkan, Allah sudah perintah. Apakah sahabat-sahabat yang cerdas itu menulis salawat versi mereka? Tidak ada. Hari ini adakah kita menerima
Salawat Nabi buatan Umar bin Khattab? Tidak ada. Buatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, kada pernah kita dapatkan hari ini. Mereka berkumpul bapak-bapak, kemudian menemui Nabi Muhammad SAW. Seorang juru bicara sahabat Nu'man bin Bashir namanya. Nu'man berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah diperintahkan Allah untuk bersalawat kepadamu, tapi salawatnya belum diajarkan. Wa kaifa nusalli alaika, kayak apa kami bersalawat kepadamu hai Rasul? Belum diajarkan salawatnya. Nabi diam dengan pertanyaan itu. Nabi menunduk cukup lama, sehingga dalam hatiku, kata Nu'man, jangan-jangan Nabi kada suka dengan pertanyaanku, kada dijawab-jawab. Menuhinya itu berlawas menunduk. Menunggu apa? Menunggu ilham. Menunggu apa? Bisikan. Kada ada bisikan, kada ada. Nabi tertunduk sejenak, kemudian Nabi mengangkat mukanya. Qulu, ini salawatnya, baca oleh kalian, ini salawatnya. Salawat yang pertama diajarkan Nabi, salawat yang paling tinggi nilainya. Apabila salawat ini tidak dibaca di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat sebanyak itu waktu itu langsung membaca dan menghafalnya. Salawat pertama dan salawat yang paling tinggi yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan pun pian kada baca, pian ganti aja di waktu sholat tuh salawatnya, tetap sholatnya kada sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aturnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad, tapi pian ganti salatullah salamullah. Sah kada? Kada sah, kada sah sholatnya. Ulun bukan menafikan salatullah salamullah, tapi kada boleh diganti-ganti. Ini salawat yang paling utama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Disinilah yang keluar apa yang Nabi katakan, orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalasnya dengan 10. Salawat yang mana yang dibalas dengan 10? Salawat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak hadirin, jadi sahabat itu tidak merupakan kekhawatiran Nabi sehingga uban Nabi keluaran, tapi yang membuat Nabi khawatir kita yang ada di akhir zaman. Apakah kita masih memegang teguh agama Islam yang turun pada zaman Nabi? Artinya kembali kepada masa lalu. Sekalipun ada yang mengejek, kalau kayak itu kembali kepada unta lagi. Tidak. Silahkan naik Mercy, silahkan naik Avanza, silahkan naik motor Alphard. Nang kada bisa naik Alphard, meninggal ke bawah ke Al-Jihad naik Alphard. Kada merubah kendaraannya tuh, kada merubah, kada mengembalikan kepada unta, kada. Tapi beragamanya harus kembali kepada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini agama-agama yang terbaik. Maaf, hari ini Pak, agama kita tuh kayak sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Sudah dimodifikasi, dipretel ini. Tangkinya Honda 70, lapaknya Vespa, setangnya sudah kada ada kisah lagi. Yang mana nang asli? Hampir kada ada aslinya lagi. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri katakan, maaf ulun ingin katakan, na'udzubillah min fitnatil abidil jahil. Berlindunglah kalian kepada Allah akhir zaman akan ada fitnah apa? Abidul jahil. Orangnya pak ibadat tapi kada ada ilmunya. Kada tahu sumber ibadat itu dari mana, yang penting amalkan. Itu kan, ini fitnah yang amat besar di akhir zaman. Wallahu alam zaman kita sudah masuk atau belum. Kita bisa renungi sendiri-sendiri. Ada fitnah yang besar di akhir zaman, ibadah yang dilakukan tanpa landasan ilmu. Bagaimana ilmunya? Ya ini, ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Di mana melihat Nabi salat? Tidak melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan ilmu.
Kita baca, kita kaji kaifiat-kaifiat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kita kembali kepada awal pembicaraan kita. Hati. Hati. Indah sama'il Quran, hati kita di mana? Di waktu Al-Quran dibaca. Abdullah bin Mas'ud menginginkan semua orang yang mendengar Al-Quran hatinya harus fokus, terlepas mengerti atau tidak mengerti. Karena kada fokus itu karena kada mengerti. Hati tadi. Abdullah bin Mas'ud menginginkan kita yang mendengar Al-Quran ini, kita paham atau kita kada paham, harus fokus. Fokus, Pak. Di Madinah ulun pernah berombongan jamaah salat Jumat 26 Sya'ban. Imam salat dan hatib Syekh Shalah Al-Budair. Masih ada sampai hari ini, sekalipun sudah tua. Bacaan beliau luar biasa. Setelah menghutbah ini bertangisan, padahal sidin menghutbah bahasa Arab. Perlihati orang-orang kita penangis juga. Kemudian sholatnya, imam sholatnya menangis lagi. Boleh ke hotel John Pak Haji, penabang mata menangis kata tadi, menangis Ustaz teh, menangis luar biasa. Apa yang pengen tangisakan? Habis nang kiri kanan menangisan juga jadinya. Kada paham sih dia, tapi menangis. Inilah Al-Quran bapak-bapak. Ajib Al-Quran itu, mampu menyentuh ke dalam relung-relung hati kita sehingga mengeluarkan air mata. Jadi apabila Al-Quran dibaca, pasang hati, pasang telinga, tutup mulut, tutup mulut. Kenapa? Karena Allah menyampaikan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kadada. Nang apabila Al-Quran dibaca, sahutilah, kadada. Dengarkan, perhatikan. Yang membaca, yang mendengarkan dapat rahmat. Tapi ada anjuran supaya apabila orang membaca Al-Quran itu ribut, ada anjurannya. Allah mengabadikan dalam 26 surah Fussilat. Tapi dari siapa anjuran ini? Dari pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang pemimpin orang kafir berkata, wahai orang-orang kafir yang lain, apabila Al-Quran dibaca jangan didengarkan sama sekali. Buatlah keributan-keributan waktu Al-Quran dibaca. La'allakum taghlibun, supaya kalian mampu mengalahkan orang yang membaca Al-Quran. Tepuntal nang membaca, karena nang dihigakannya nyaringan berdebat, mengganggu konsentrasi. Para ulama sepakat, orang yang ribut pada saat Al-Quran dibaca, maka dia diharamkan. Karena itu pekerjaannya orang kafir. Kenapa orang kafir menyuruh ribut? Kenapa orang kafir menyuruh jangan mendengarkan? Karena orang kafir tahu dalam kalimat-kalimat dan ayat-ayat Al-Quran itu penuh dengan jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan hidayah. Hanya 4 ayat jamaah sekalian yang dibaca di hadapan Umar ibn Khattab, yang menjadikan Umar mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Padahal Umar keluar dari rumah membawa pedang terbuka. Tujuannya kemana? Dia ingin mengeksekusi Nabi Muhammad SAW. Pada saat diberitakan kepada Umar, saudara perempuannya sudah masuk Islam, maka kemarahan Umar luar biasa memuncak kepada saudaranya. Didatanginya, digedornya pintunya, ditunjuknya, ditinjunya saudara perempuannya, meleleh darah di muka saudara perempuannya. Yang namanya bersaudara, rasa iba. Umar duduk dan Umar bertanya, apa yang ada di tanganmu, wahai adikku? Maka adik perempuannya berkata, ini lembaran-lembaran mushaf, serahkan kepadaku. Ini tidak boleh dipegang oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Bacakan untukku, kata Umar, kalau aku tidak boleh memegang. Maka dibaca, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam liman khalaqal arda was samawatil ula. Hanya 4 ayat, Pak. Toha, wallahu ya'lamu bimaradi, Allah yang mengerti maksudnya. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa,
Ya Muhammad, Al-Quran itu aku turunkan bukan untuk menyulitkan si manusia, bukan untuk membuat manusia sengsara. Illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu sebagai pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tanzilan liman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran itu datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Gemetaran Umar bin Khattab. Pedang yang begitu kekar dipegangnya gugur, mukanya pucat, keringatnya basah. Apa kata Umar? Antarkan aku ke rumah Muhammad. Semua pada percaya. Untuk apa Umar minta antarkan? Aku mau masuk Islam, kata Umar bin Khattab. Hanya dengan 4 ayat Al-Quran, hidayah datang bapak-bapak. Jadi mohon apabila ada Al-Quran dibaca, pasang telinga kita dan tutup mulut kita. Hendak diskusi ijazahnya asli palsu, kena di luar. Jangan bicara di saat orang yang sedang membaca Al-Quran. Lagi pula apa kita umpat-umpatan mendiskusikan itu? Tidak ada artinya. Dengarkan Al-Quran. Bapak-bapak, ulun sebagai penutup berbahagia Pak. Berbahagia pian yang menitipkan anak, menitipkan cucu kepada sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Karena hafiz Al-Quran mampu memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, pihak ayah dan pihak ibu. Penghafal Al-Quran nanti akan memasangkan mahkota di atas kepala ayah dan ibunya. Berbahagia orang tua yang tidak terlewatkan untuk menitipkan anak kita. Seorang ulama salafus salih menyebutkan, alim waladakal Quran, fainal Quran sayu'allimu ala kulli syai'. Ajari anakmu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan mengundang ilmu-ilmu yang lain mudah masuk ke dalam jiwa. Al-Quran itu magnet yang paling kuat. Tapi asalkan ilmu yang baik. Ilmu yang baik mudah masuk apabila anak itu sudah diisi dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, hidayah lawan kita sebarataan. Kita mencintai Al-Quran. Kembalikan cinta kita yang sudah pudar itu untuk mencintai Al-Quran. Karena cinta Al-Quran adalah tanda cinta kita kepada Allah dan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.